Oke, om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, kita mulai saja acaranya ya. Jadi saya mendapat tugas untuk menyampaikan dari kegiatan ini yang saya lakukan di SD Model pada hari Sabtu kemarin ya. Jadi terima kasih dulu kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu hari ini untuk ya sebetulnya itu tadi sudah pulang tapi kita masih ada pertemuan ini ya. Nanti secara garis besar itu dari program guru penggerak itu kan memberikan semacam tugas biar sekolah itu kita itu mendapat imbas atau mendapat pengaruh dari guru penggerak. Tapi saya bukan ya, ini kita kena imbas saja. Kalau yang guru penggerak itu udah beda lagi gitu ya. Nanti di tujuannya yaitu agar kita nanti bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita ya. Untuk sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Wagiman tadi, untuk kita ini berfokus pada pengelolaan siswa gitu ya. Jadi mungkin ada 5 judul yang akan kita pelajari ya. Kita lihat dulu. Yang pertama ini ya, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Dari judul ini kita sudah tahu Bapak Ibu bahwa kita ini mempunyai nilai kebaikan yang universal. Tahu ya, kira-kira Bapak Ibu nilai yang baik dan yang jelek itu sudah tahu ya. Satu itu. Yang kedua nanti ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian ada restitusi. Sudah kita singgung tadi, mungkin saya sama Bu Sri tadi menyinggung sedikit tentang hukuman ya. Kalau menurut dari atau yang ketiga itu restitusi, itu untuk menumbuhkan motivasi kesadaran dari siswa. Sebetulnya sudah kita itu tahu ya bahwa untuk merubah seseorang atau menggerakkan orang itu yang paling benar itu agar siswa itu atau orang yang kita tuju itu bisa ada kesadaran dari dalam. Sudah tahu semua kita ini ya, tinggal kita nanti melaksanakan. Tetapi dalam prakteknya mungkin juga kita ini sering melaksanakan hukuman. Nah itu yang kita harapkan untuk dia kedepannya itu tidak ada hukuman, tetapi menunjukkan siswa untuk dia itu tergerak sehingga melaksanakan tugas atau dari luar. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti Bapak Ibu guru bersama siswa menggali bersama-sama tentang keyakinan kelas yang ditetapkan secara bersama-sama antara guru dan siswa mengenai nilai-nilai keyakinan kelas. Itu masih ada hubungannya dengan yang pertama tadi yaitu nilai kebajikan ya. Untuk keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan itu nanti lebih rinci, tapi kalau keyakinan kelas ini mungkin lebih umum ya, seperti hormat dan lain-lain. Mungkin kalau dari guru BK mungkin ada pernah menyinggung seperti ini Bu? Oh belum ya. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sudah disinggung tadi oleh Pak
Wagiman tadi bahwa siswa itu sering ada di sekolah yang melakukan tindakan aneh-aneh, itu karena tidak terpenuhi dari kebutuhan dasar dari manusia. Di antara yang pertama tadi apa? Kebutuhan fisik, fisiologis atau survival daya tahan gitu ya. Kemudian nomor 5 ada restitusi, ada 5 posisi kontrol. Kemudian yang ke-6 restitusi, segitiga restitusi. Ini mungkin Bapak Ibu pernah menangani siswa, itu nanti kita menggali siswa agar dia itu bisa mengembalikan ke posisi atau apa ya, kembali ke kelompoknya. Kita lihat ya yang ke-6 dulu. Restitusi itu apa? Ini juga baru ya. Restitusi menurut dosen pendidik ini ya, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Saya ulangi ya, mungkin nanti ini yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Nanti kita akan melaksanakan restitusi atau proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, orang yang bersalah itu kan keluar ya. Jadi melakukan pelanggaran, misalnya yang lain belajar di sekolah kok dia bolos. Nah, dalam Islam ini namanya khoroja, kaum yang keluar dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dari ke-5 tadi Bapak Ibu, 5 yang kita pelajari itu nanti ini saling keterkaitan. Jadi ketika ada siswa yang melanggar, itu nanti kita melakukan restitusi atau mengkondisikan siswa sehingga dia bisa kembali ke semangat dulu, ke bertobat gitu ya, kelompoknya. Ketika kita melakukan restitusi, nanti kita akan mengungkapkan, menanyakan mengapa kok kamu melanggar seperti itu apa? Terus ditanyakan lagi, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu sudah dibuat antara guru dan siswa, kesepakatan ya, nanti bisa berbentuk poster ditempel. Nah itu nanti, jadi keyakinan kelas itu semacam sumber hukum atau semacam apa ya, pedoman untuk mengembalikan siswa tadi. Jadi ada keyakinan kelas, kemudian saat melakukan restitusi tadi kita berpedoman pada keyakinan kelas tadi. Kemudian ada hukuman, kemudian restitusi. Nah, restitusi itu posisi guru itu kita itu sebagai manajer ya. Ya nanti kita kupas satu persatu ya. Yang pertama disiplin positif nilai kebajikan. Jadi ini yang pertama, ada sambil belajar bersama ya Bapak Ibu, karena kita juga mendapatkannya baru dari Sabtu kemarin. Tujuannya memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan budaya lingkungan positif di sekolah, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dan pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif. Jadi ini
konsep disiplinnya ini dengan model baru Bapak Ibu. Memahami peran guru, peran sebagai guru. Untuk membangun budaya positif. Capaian khusus menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol. Budaya positif yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang dijawantahkan ke dalam kebiasaan sehari-hari para warganya di lingkungan sekolah, sehingga terbentuk suatu lingkungan positif yang aman dan nyaman untuk bertumbuh. Teori kontrol yaitu teori yang menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bukan karena perilaku yang tidak disukai. Selanjutnya ada keyakinan kelas, adalah kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat oleh seluruh warga kelas. Budaya positif di lingkungan sekolah adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang dijawantahkan ke dalam kebiasaan sehari-hari para warganya di lingkungan sekolah, sehingga terbentuk suatu lingkungan positif yang aman dan nyaman untuk bertumbuh. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara pada modul 1, yaitu tugas seorang pendidik sebagai seorang omong adalah menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman serta menyediakan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kodratnya. Nyaman contohnya tidak ada berian, itu rasanya. Seperti yang dicontohkan oleh Pak Wahid tadi, ada seorang petani yang menanam padi itu, dia merawat, memelihara tanaman padi, memberi pupuk sehingga membasmi jamur, mengganggu jamur-jamur yang mengganggu tanaman dan lain sebagainya. Jika ditelusuri ternyata sebagian institusi atau organisasi saling memiliki nilai kebajikan yang sama karena nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bahasa, agama maupun latar belakang. Di antaranya profil pelajar Pancasila yaitu ini: iman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhalal mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan tunggal, gotong royong, kreatif. Kemudian juga dari ada ini IBO, sikap murid yang toleransi, dari rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri. Selanjutnya terakhir komitmen. Kemudian ada 9 istilah karakter, ini juga
nilai positif ya. Selanjutnya kita langsung saja ke keyakinan kelas ya. Budaya positif keyakinan kelas. Secara ringkas nanti kita terapkan di sekolah kita. Terutama wali kelas nanti berembuk dengan siswa untuk menentukan keyakinan kelas. Terus nanti dibuat poster. Tugasnya itu ya satu ya. Nah ini ada gambar beberapa pelanggaran yang dilakukan siswa, diantaranya tidur, main HP di belakang buku, kemudian ada biye, kemudian ada makan di dalam kelas. Bagaimana kondisi ideal kelas dan ideal? Pertanyaan mungkin bisa dijawab dari pertanyaan reflektif ini, yaitu apa saja upaya yang pernah Bapak Ibu lakukan. Dari Bapak Ibu mungkin dulu ya pernah menghukum dan lain-lain, pernah ya. Langsung berikutnya saja, pentingnya keyakinan kelas. Untuk memenuhi kebutuhan dasar murid, kita bisa mengadakan kesepakatan kelas atau dinamakan keyakinan kelas. Pencapaian sebuah tujuan diperlukan sebuah kesepakatan antara guru, murid, kepala sekolah, dan lain-lain. Jika murid diajak berunding tentang sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas, maka anak akan secara sadar mematuhi keyakinan kelas yang sudah dibentuk bersama. Apakah keyakinan kelas? Apa bedanya dengan peraturan kelas? Dari beberapa pertanyaan ini kita jawab ya. Mengapa kita menggunakan helm saat menggunakan kendaraan bermotor? Mengapa kita ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan? Mengapa kita berusaha sampai di kantor tidak terlambat? Yang nomor satu jawabannya apa Bapak Ibu? Bila terjadi kecelakaan. Nah ini keselamatan ya, Bu ya. Satu dari keselamatan itu namanya ya keyakinan kelas. Hampir mirip seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang nilai yang positif itu ya. Kalau hanya biar tidak dicegah, nah itu nanti itu namanya hanya takut sama peraturan. Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga, kelompok masyarakat dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Setiap masyarakat harus menaati aturan yang berlaku atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai dan membandingkan sesuatu. Sedangkan keyakinan, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi diharapkan nanti digarisbawahi, siswa itu nanti bertindak berdasarkan keyakinan kelas sehingga memotivasi seseorang dari dalam. Keyakinan kelas tadi dibuat oleh guru dan siswa sehingga tidak hanya takut peraturan, melakukan sesuatu itu tidak hanya karena takut peraturan atau karena sekedar ingin hadiah, itu tidak, tetapi lebih tinggi yaitu
berdasarkan keyakinan kelas yang disepakati atau nilai universal. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dilalui oleh semua warga. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contoh-contoh keyakinan kelas: 1. Menjaga etika dan sopan santun. 2. Bersikap disiplin dan penuh tanggung jawab. 3. Bersikap saling menghormati. 4. Menjaga kenyamanan orang lain. Contoh keyakinan kelas nanti Bapak Ibu, ini yang paling cuma begini sama Pak Dwi ya. Nanti berembuk bersama siswa menentukan keyakinan kelas seperti poster ini ya, nanti dibuat kemudian ditempel. Di antaranya ini contoh sebuah keyakinan kelas dari kelas 9C. Berdoa sebelum memulai dan sesudah kegiatan pelajaran, menjaga etika sopan santun, membuang sampah pada tempatnya, musyawarah saat mengambil keputusan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kelas 9C, saling menghargai dan menjaga kekompakan. Tidak ada yang bully-bully juga. Kemudian ada contoh lagi yang lain, budaya 5S, senyum sapa salam, sopan santun, menjaga kebersihan dan keindahan kelas, kemudian mematuhi protokol kesehatan, cuci tangan, berbicara dengan guru atau wali kelas apabila ada masalah di dalam kelas. Kemudian 5. Selalu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. 6. Peduli sesama dan menjaga solidaritas. Untuk keyakinan kelas saya kira ini Bapak Ibu. Kemudian yang ada hubungannya dengan kita atau ya, nah ini ya, perbedaan ini nanti kita menuju ke yang ketiga ini, restitusi ya, mengembalikan anak pada kelompoknya, menciptakan kondisi. Proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Perbedaannya antara hukuman dan restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kemudian yang tengah ini adalah konsekuensi. Konsekuensi itu guru dan murid, kamu nanti kalau enggak, ini konsekuensinya ini ya. Kalau restitusi merupakan pilihan. Kita baca sama-sama sambil nanti kita pahami ya. Selanjutnya, hukuman itu tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek.
Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Restitusi tadi kita masukkan agar gimana Bapak? Agar punya ganti seperti sakit diri yang sebenarnya kita sudah paham. Cuma untuk menerapkannya itu nanti ada segitiga restitusi ya. Kemudian kalau hukuman korban mendapatkan keadilan, korban bisa diadilkan untuk konsekuensi, restitusi korban mendapatkan ganti. Hukuman murid akan tersakiti, konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Restitusi anak mendapatkan penguatan. Kemudian untuk hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Untuk tidak konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Yang restitusi masa perpecahan. Untuk hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Benar ya Bapak Ibu. Kemudian untuk konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan yang restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya untuk hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Untuk konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat sudah lumayan bagus ini. Kemudian yang restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Untuk hukuman, murid bisa menguji peraturan. Untuk konsekuensi, murid menghormati peraturan. Kemudian untuk restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Untuk penilaian secara umum ini negatif ya, hukuman ya. Kemudian yang konsekuensi netral, kemudian yang restitusi itu positif. Untuk yang hukuman itu modelnya model paksaan. Jadi konsekuensi itu stimulus respon. Dan yang restitusi yaitu teori kontrol. Selanjutnya untuk hukuman itu murid atau anak bisa menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi murid belajar taat peraturan. Selanjutnya restitusi, murid belajar memecahkan masalah. Langsung saja kita menuju yang segitiga restitusi. Coba saya cari artinya. Kita ke mungkin terakhir ini nanti restitusi, mengkondisikan anak agar bisa memperbaiki kesalahan dan bisa kembali ke kelompok. Tujuannya menjelaskan restitusi adalah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Kemudian dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Selanjutnya dapat menganalisis dengan sikap reflektif
dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Konsepnya ya, restitusi itu tidak hanya melibatkan murid tetapi juga menunjukkan kontrol diri pada anak untuk menyadari kenapa mereka melakukan sebuah tindakan dan apa yang seharusnya dilakukan agar lebih baik. Strategi untuk mengkondisikan murid agar bisa memperbaiki kesalahan dan kembali pada pokoknya yaitu 1. Menstabilkan identitas, kemudian kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan kelas tadi ya. Ini ada gambarnya. Jadi nanti ketika kita memanggil siswa, yang pertama menstabilkan identitas, ngomong kepada muridnya, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak guru juga pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Contohnya seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Apakah tindakannya itu benar atau salah gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Jadi ditanyakan tindakannya itu sudah benar atau sesuai dengan keyakinan yang dibuat, disepakati apa belum. Kemudian yang terakhir, kamu ini menjadi seperti apa? Bapak Ibu sudah tahu, sudah biasa menangani anak. Ini lebih kita perdalam lagi ya. Mungkin dari bawah itu ada pertanyaan atau yang bisa didiskusikan. Ya, nanti saya share materinya, kemudian sambil jalan bisa Bapak Ibu tanyakan nanti kepada saya. Tapi yang jelas tugas utamanya tadi nanti kita menerapkan budaya positif di sekolah. Salah satunya tadi wali kelas membuat keyakinan kelas. Untuk selanjutnya nanti saya restitusi jelas nanti ya. Misalnya ada siswa yang seperti ini kita panggil. Biasanya kan siswa kita ada yang telat, ada yang bolos. Kita nanti secara lebih fokus nanti diskusi bareng-bareng, atau Bapak Ibu membaca modulnya itu untuk dipraktekkan kepada siswa kita ya. Kemudian tadi ada hukuman, ada intinya restitusi itu nanti menunjukkan dari dalam siswa, menyadarkan
Walaupun ini Bapak Ibu lebih pengalaman dari saya, artinya nanti mungkin saya belajar dari Bapak Ibu gitu ya. Tapi ini ya saya menyampaikan materi atau teori atau langkah-langkah nanti yang kita bisa laksanakan bersama-sama. Jadi programnya ini mulai tanggal 6 untuk hari Sabtu itu saya ada penjelasan di sana. Mulainya tanggal 6 melakukan sosialisasi ini 2000. Kemudian nanti sampai tanggal 8. Kemudian nanti tanggal 9 saya melaporkan kegiatan budaya positif yang sudah kita terapkan ini kepada dipresentasikan di sana. Nanti kita bareng-bareng Bapak Ibu kita laksanakan bareng-bareng. Dan juga saya minta bimbingan dari Bapak Ibu. Diharapkan kan kita tanyakan ke siswa, Mas, kalau seperti tindakannya seperti itu sudah sesuai dengan keyakinan Mas yang kita buat apa belum? Sudah hormat, sudah menghargai orang lain apa belum? Kemudian diharapkan dia itu menjawab belum Pak. Terus tindakannya kamu itu mau seperti apa Mas? Yang benar di gimana? Oh iya Pak, saya mau mengikuti itu Pak, saya nggak mau membuat sadar sendiri dulu. Itu harapannya. Nanti kalau pertama belum bisa kita ulangi lagi restitusi ya Allah. Ya. Jadi yang penting kita buat keyakinan kelas dulu tadi ya. Model keyakinan kelas itu hampir sama dengan kontrak belajar. Hanya menjadi kesepakatan bersama di kelas itu antara siswa dengan pihak sekolah, sehingga kan kalau itu dilaksanakan sebenarnya hampir sama dengan pola kalau dulu seorang sering menyebut dengan kontrak belajar. Mungkin hampir sama atau memang ada perbedaannya cukup mencolok. Kalau kemungkinan sama Pak. Jadi di awal pembelajaran itu sudah ada kontrak gitu. Yeah. Itu gimana Pak itu? Program apa itu? Ya kan biasanya kalau di sekolah-sekolah yang lain itu kan di masa-masa masuk awal pengenalan sekolah, pengenalan lingkungan sekolah MPLS itu biasanya salah satunya menghasilkan sebuah kontrak belajar antara pihak sekolah dengan siswa baru, sehingga nanti selama dalam perjalanan di masa-masa berikutnya itu kontrak belajar itu menjadi sesuatu menjadi pegangan di kelasnya. Kalau mereka nanti melanggar, mereka sendiri yang tidak akan menentukan. Misalnya saya melanggarnya seperti ini, disepakati pola hukumannya seperti ini atau sanksinya seperti ini. Kalau saya melanggar seperti ini, jangan kan juga siswa yang bersangkutan, karena saya bukan dari guru, kesepakatan dari kelasnya. Nah kalau model seperti itu dikembangkan, itu sebenarnya hampir sama dengan keyakinan kelasnya untuk bisa menumbuhkan budaya positif. Saya kira arahnya seperti itu.
sanksi. Memang gini, untuk sanksi yang nggak boleh itu sanksi yang fisik. Jadi sebagai solusi jalan tengah jalan keluarnya nanti seperti yang disampaikan Pak Jemiti itu betul. Jadi nanti di kelas akan kita sepakatkan, kita nanti kalau pelanggar itu nanti mau seperti apa, nanti kita mengikuti kemauan anak saja. Jadi jangan kita yang punya telatnya kita harus WC itu ya memang itu fisik. Di samping itu memang tidak sesuai dengan yang diharapkan di SOP ini. Jadi nanti kita anak-anak memang kita kumpulkan nanti kalau nanti pelanggar konsekuensinya apa, nanti anak-anak akan ngomong. Nanti bisa menjadi kontrak belajar atau dalam bukti atau kontrak politik. Kontrak politik ini anak-anak di sekolah nanti seperti itu. Memang yang nggak boleh itu sanksi fisik. Kalau sebatas yang lain saya kira perlu itu sanksi dalam hal agar anak tidak terlalu bebas terus sampai naik dewe. Nah kita anak-anak kita sudah berlebih oleh sakar dewe itu sudah kebebasannya mungkin terlalu berlebih. Solusinya nanti kita sepakati seperti itu. Mungkin begini nanti malah sekalian nanti wali kelas terus BK mungkin nanti kalau nanti bisa ada nanti saya nanti tak terlibat di dalamnya, nanti mendatangi per kelas nanti buat kontrak belajar di kelas. Nanti yang utama tujuan kita KBM kondusif agar anak-anak itu untuk mengurangi keterlambatan itu yang masih kita kelihatan sekali, cuman nanti di kelas mungkin tidak memerhatikan guru ngajar, itu tidak begitu. Masanya di lingkungannya terlambat kan macam kok. Jadi itu efeknya memang imbasnya ke luar sekolah itu lebih membahayakan. Citra kita orang tua nanti untuk mau menitipkan di sekolah sini nanti untuk dulu dong. Terus awan tuh Gunawan lebari pagi kan itu masih 5 angkat gasik, kalau 5 angkat telat pulangnya gasik. Jadi nanti kita bentuk aja. Ini yang perlu diadakan untuk kesepakatan di kelas itu. Saya kira tidak cuma wali, semuanya terlibat. Terutama yang lulus itu kan kesiswaan, wali, terus nanti ada BK. Minimal itu Pak. Yang jadi BK-nya orang ini udah lambat, iya kan itu jadi. Sampai wali itu terlambat besok kesepakatannya misalnya membersihkan toilet, itu kan berdasarkan kesepakatan tidak apa-apa kalau sepakat. Itu seperti itu. Jadi dan yang terlibat untuk bertanggung jawab penanganan itu tidak manual kelas. Jadi kalau BP-nya ngerti, BK-nya ngerti, keseswaannya ngerti. Jadi kalau ada apa-apa ini kompak. Anak-anak biasanya cari celah. Ibu baik mana keras ya. Harusnya ibu ya wah dia mau doain. Terus nanti yang lain harusnya juga sama. Nah, itu kita ciptakan, kita bentuk nanti seperti itu. Dan anak-anak orang nanti itu akan berdampak. Saya yakin kok orang itu sangat lucu. Mungkin ini mohon maaf, kalau wali kelasnya kan ajaran itu misalnya kalau guru si A mungkin di sini cuma sehari itu jarang miliki ke kelas yang diwalaninya. Anak-anak kan dikandani ya semua orang guru ya ketemu karo wong tuane di kelas saja enggak pernah. Kalau yang lain saya ketemu termasuk terlibat dalam mengajar itu nanti juga berdampak. Ada kepatuhan itu masih
itu yang jarang ketemu, paling kelas yang jarang masuk ke kelas berjualannya itu tantangan untuk bisa menciptakan kondusivitas di kelas itu sulit, dan nanti caranya melibatkan yang itu Pak. Nanti Pak ini dibuat aja, nanti dijadwalkan kelas 10 HPL, 3 HPL dan seterusnya itu kita masuk ke kelas, kita buat siswa. Nanti kita berlakukan MOU dengan anak, istilahnya MOU kesepakatan. Ada konsekuensinya, aku melanggar ini, hanya ada sepakati. Yang oknumnya yang sering saya lambat harus ada, saya sudah tahu ini kita tanya aja. Mau dia catat, saya melakukan. Kalau ada apa-apa, nanti dari manapun itu nanti kita tidak salah. Tapi dari ujung-ujung terus bisa fisik kalau perlu telah dikeluarkan itu salah juga. Itu kita tidak ada keyakinan bersama seorang ini. Ini memang kelemahannya ini sebenarnya saya ini Pak tidak boleh biasanya ini kelemahannya itu tadi dosa nggak waktu itu Pak. Harusnya sanksi itu dimunculkan dalam bahasa yang cuman Bukan sanksi fisik. iya, tidak. Ini ya seperti tidak boleh mengeluarkan anak tadi ya itu misalnya malah membuang anak itu misalnya yang akal-akal itu. Ya kita siasati seperti itu. Ya kita bersama lagi atau kontrak belajar kalau Pak Sendiri seperti itu. Dan ini ya nanti di sekolah kontrak politik belajar di sekolah. Ini bagusannya. Nanti kita lihat Pak, kita evaluasi dulu. Kita coba dulu efeknya seperti apa. Ini paling harus tahu semua. Kita kesesuaian. Jadi tapi minimal itu. Karena hariannya sebenarnya bisa dibantu oleh guru juga. Oke. Ayo lihat Pak. Semua guru lagi yang Artinya semua guru yang pada hari itu ada, semua punya tanggung jawab yang sama. Bukan kemudian menjadi beban guru-guru tertentu karena bagaimana pendidikan berhasil melakukan kerjasama dari seluruh unsurnya. Dan mungkin hanya bisa berjalan ditentukan oleh seseorang tanpa ada kelupakan dari kita semua. Lanjut. itu zonasi kita laksanakan beberapa daerah sini, dan juga nanti kita diskusikan bersama teknisian atau mungkin ada yang terlewat bisa mengusulkan ya Bapak Ibu. Nanti kita belajar dari Bapak Ibu semua, kita belajar bersama-sama. Mungkin saya nambahin Pak Sandi. Jadi terkait dengan tadi intinya gini, untuk kita sebagai guru atau para itu mengikuti kemauan anak, mengikuti dalam arti untuk tadi loh, untuk kesepakatan. Tapi kita jauh manut dengan siswa. Masih kita jangan kalah dengan siswa terus nanti siswa jalur orang dituruti dinilai baik. Kita Harus ada arahan kendalinya. Tapi kita ya mengikutinya kita konsekuensi terkait sanksi tadi. Terus kemudian terus ada kesel ya, pulang Pak, banyak itu kan bukan masuk bagian. Ini kita jangan manut siswa, jangan kalah dengan siswa. Nah, tapi kita mengikuti apa kemauan anak terkait dengan ini, yang apa namanya keyakinan belajar ini atau kontrak keyakinan kelas. keyakinan kontrak belajar ini Pak. Yang ini maksud pembelajarannya karena aku piye misalnya. Kita ingin sekiranya kok nyeleneh ning sakar pengen ayo dhewe ya misalnya.
mengikuti caranya itu. Misalnya kalau karpe ini anak-anak mau seperti apa pembelajarannya? Contohnya ini, saya pengen nulis dibacakan, saya pengen nggak perlu nulis, mungkin di setel ke video Pak, kita mencoba untuk itu kan positif Pak. Saya nggak cocok nanti dipakai catatan merangkum. Itu nanti anak kita lepas karakter atau kemampuan belajarnya seperti apa. Tapi kendalinya ada pada diri. Untuk mengantisipasi jangan rusak karakter diri, kita kadang tidak sadar kalau ini ternyata cuma akal-akal bocah saja. Asal sebatas itu positif dan tidak merugikan masuk dalam arti SOP-nya masuk di SOP itu kita kan selama ini kita tidak ngerti, kita pulang juga seru karena kebiasaan kita seperti itu lah, tapi anak tidak tahu lagi tak ulang ini cocok apa kita perlu tanya dan yang sesuai dengan kondisi kita. Misalnya praktek kalau saya ingin praktek Pak, padahal kita tidak punya alatnya, itu tangan kamu dia mengakalkan bocah itu. Oleh itu kita setel video Pak, video misalnya mesin kan kita tidak punya sehingga kita boleh ke takon mbahnya Pak, kan mbah betul kan itu. Seperti ini anak-anak ini sekali tempo itu di rumah mau mengawasi. Yang menarik seperti itu gambar-gambar itu pembelajaran yang dan nanti media pembelajaran nanti bisa kita atau bapak ibu kita memungkinkan untuk media saya kan sinkron tidak langsung ada medianya dan bisa untuk mempraktikkan mohon nanti pelajaran yang bisa membuat kreasi menyetak produk ya. Kalau gawe wae nanti bocah kan nggawa kan modal ini apa ada yang kalau bus itu kewirausahaan misalnya besok gawe misalnya asbak asbak nggak mendukung rokok tapi yang lain spot tanaman anak-anak kan nggawa kan boleh berusaha tapi jangan yang mahal. Jadi kita atau guru tidak modal atau tidak keluar. Seandainya sekali tempo sekolah perlu menyediakan berapa. Tapi lah setiap kali pelajaran kok perlu materi yang berbayar. Nah, itu hal itu yang kita selama ini yang mengingatkan kita semua untuk teknik penyampaian materi yang perlu kita diskusikan terus sesuai guru. Dan nanti saya cara 10 cara 10 cara pembelajarannya nanti dicari kan yang rasional sing terbanyak rasional itu jangan. Nanti insya Allah nanti anak-anak nanti akan nyaman dari belajar. Nanti kita dukung yang baik, nanti gimana sekolah, baik fisik maupun kita jangan. Mungkin nanti ekstra dulu kita hidupkan nanti kelas mendatang ya. Anak-anak pengen ekstra apa? Yang ini kan kita ada anak-anak tidak tersalur. Kalau diajak mungkin ini untuk tujuan industri termasuk rasanya semangat kecuali yang misalnya saya kurang bayar
jadi pengen melu tapi kondisional itu nanti di pas agenda KI nanti akan kami berikan motivasi atau penguatan karakter salah satu itu doktrin lah berfungsi nanti bisa orang minder seperti anak yang pindah tadi yang minder lah jadi sekolah anaknya yang aktif lah bapaknya ya. Ini Mas Dwi besok pengambilnya saya 1 jam Pak. Masalahnya pun aku bicara baru besok gue sambung itu kanan. Jadi teman-temannya pada pulang ya. Di sana kita aja di note aja Mas Dwi. Ini kita belum anak itu don, kita itu don. Kita operasi jalan. Nah ini lalu bagaimana? Belum nanti di suaranya orang dibully di kompas. Tapi turun aku ini loh Pak. Mana mana? Esok ayo, gue ngamuk cuma karena stres, jadi dia nggak mampu jadi di Solo mungkin. Jadi kita ikuti siswa, kita aja. Kalau siswa dari masa zaman ini balik band amat dari memang kita abad ini merubah sikap kita karena sing menunggu dari apa ini, sing mulia seorang guru itu. Yang minta tadi sering ada minta itu gampang, tapi karakternya di nomor itu ada yang menambah juga sih. Oke, baik. Kesimpulan terakhir ya, tadi itu keyakinan kelas itu bersifat umum, misalnya hormat itu merupakan kumpulan dari data tepat waktu, berbicara sopan pada guru dan lain-lain, nanti dicermati lagi. Jadi untuk keyakinan kelas itu nilai universal saja, hormat atau itu salah satu yang saya ingat hormat tadi ya, kumpulan dari data tepat waktu, hormat pada guru, mengikuti perintah guru itu nanti hormat, terus menghargai orang lain, terus nanti dicermati lagi di rumah. Kita tutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.